Pihak Orbit juga sudah menemukan bahwa rumah tersebut yang bahkan kasus ini belum selesai, tapi sudah dijual di marketplace. Itu bagaimana Pak bisa sampai dijual? Nah, itu yang bagus pertanyaan Mbak. Ini ya bukti ya, ini bukti harga inilah rumah Riviera itu. Dijual dengan harga 650 juta. Siapa akunnya? Adalah Putri Minang. Nah, Putri Minang inilah dari Ibu Tiri Mahira. Jadi semua di sini dijual, bukan katanya, di sini semua dijual. Ini sementara nggak di polis lain. Ini yang jadi pertanyaan ini. Ini ada keberatan keluarga. Kalau saya sebagai kuasa hukum juga mempertanyakan, meskipun ini ada penemuan mayat, kan kita keberatannya masalah mayat. Mau itu hasilnya gimana, tapi tolong dong dihargai kan gitu. Dihargai gimana? Ya paling tidak ini kan indikasi ada di sini mayat. Otomatis harus dong dipakai polis lain. Nah, ini kenapa enggak malah dibiarkan seminggu yang lalu nih iklan ini? Boleh dicek deh, nanti saya kirim deh link ya. Terus kedua, saya baru buat surat pemblokiran ya kepada BPN Deli Serdang. Ini rumah sudah dibagi hartanya. Rumah ini untuk Mahira Dinabila. Rumah ini saya punya bukti, ada pembagiannya. Jadi ini sebenarnya gampang motifnya itu. Saya punya bukti, inilah. Nah di sini, ini pembagian harta udah bercerai sebenarnya Yuli Anggraini sama Mawardi. Dan sepakat, dan orang tua ada. Ini kesepakatan ya diatur 1320. Tapi ada pembangkangan di sini. Tapi kami tidak ada mempersoalkan itu. Begitu meninggal Yuli Anggraini tahun 2020, kami membiarkan itu. Bahkan si Mahira ini ada di rumah kami. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini rumah diperuntukkan untuk Mahira. Kenapa rumah diperuntukkan untuk Mahira? Karena setuju Mawardi. Nah, inilah suratnya yang kita blokir. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Orbit, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Kali ini bersama Raufa kedatangan Ibu Nur Afni dan juga Bapak Pariono serta Bapak Oki. Dan Ibu Nur Afni serta Bapak Pariono merupakan keluarga sendiri dari Mahira, mahasiswi USU yang ditemukan tewas dalam keadaan yang tidak wajar serta terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan yang bahkan masyarakat Indonesia pun juga turut untuk memperhatikan kasus ini sendiri. Dan juga di sini hadir Bapak Oki selaku kuasa hukum dari Mahira Dinabila sendiri. Selamat datang Bapak dan juga Ibu. Terima kasih. Bagaimana Bu mungkin saat ini kabar ataupun kondisi dari Bapak Ibu? Ya kalau kabarnya ya sehat, alhamdulillah sampai sekarang sehat. Iya, kami dari Orbit turut berduka cita Bu atas kehilangan rekan kita Mahira Dinabila. Nah, untuk Bapak Oki sendiri Pak, sejak kapan mulai menangani kasus Mahira Dinabila ini Pak? Iya, sejak kita tangani waktu di TKP sebenarnya udah mulai ada kejanggalan ya. Cuman ya di situ kita belum mengenal sama bapak kandung Mahira Dinabila. Nah, waktu saat itu saya hanya kenal sama bapak angkat itu. Nah, selang berapa lama kita pulang, barulah bapak kandung Mahira Dinabila datang ke lokasi TKP. Dan di Rumah Sakit Bayangkara baru ketemu kita jam 8 pagi besok paginya. Nah, sudah itu sudah dimakamkan nih Mahira Dinabila hari Kamis. Ba'da zuhur kita tetap apa ya, WA-WA-an, ada kejanggalan ini Bang. Bapak ini gimana Bang kita ini kan? Boleh. Saya rasa nggak ada masalah. Di kuburan itu pun pas kita hari Sabtu kita ziarah ke tempat makam Mahira Dinabila, itu penggali kubur mengatakan bahwa maaf kata di tempurung otaknya sebelah kanan itu ada retak. Nah, di situ saya baru ngambil alih Senin Selasa Bapak ini Pak Pariono ke Polsek Patumba diputar balikkan terus. Nah, hari Rabunya kita ribut di Polda. Nah, malamnya saya ditelepon langsung sama Kapolsek
tenang Bang Oki, itu semua kita atensi. Nah, kita atensi supaya hari Sabtu langsung di otopsi tanggal 13 kalau nggak salah itu. Nah, di ACC semua buatlah laporan dan terbitlah ini surat laporan ini. Oke, Mahira di Nabila sendiri saat ini mungkin sudah tiada di sisi kita. Namun pada saat kejadian tersebut, Mahira tinggal bersama bapak angkatnya ataupun di rumah ibu angkatnya. Apakah di sana Mahira tinggal sendirian, Pak? Kalau menurut keterangan si Mahira tinggal di sananya sendiri, saya kurang tahu karena saya itu nggak dipertemukan sama ayah angkatnya itu dari kecil itu kan sampai dewasa lah baru ketemu kan gitu. Itu ketemunya sama si Mahira ini waktu ada acara aja, acara-acara pesta pertemuan gitu barulah ketemu sama si Mahira ini anak saya. Nah, kalau hari biasanya nggak pernah diketemukan gitu. Memang dijauhkan lah kami orang tua sama anak. Jadi di situ pun kita sempat kesal juga gitu kan, sampai saya pun komunikasi sama saudara-saudaranya sepupu dia kan gitu, saya bilang kok begitu kali Sedi kan gitu. Nah, kenapa orang tua sama anak itu dijauhkan kan gitu. Jadi ya keluarganya bilang sama saya, ya udahlah bersabar aja lah, no. Emang udah seperti itu orangnya. Jadi ya saya coba bersabar aja. Oke, Mahira di Nabila sendiri ini mungkin dari kecil sudah tinggal dengan ibu dan bapak angkatnya. Mungkin bagaimana Bu proses dari Nabila sendiri bersama ibu ataupun bapak angkatnya, Bu? Dia sayang juga sama mama angkatnya, terlalu sayang kali. Sampai kami pun dijauhkan sama mereka lagi, supaya nggak dekat. Hubungan dari Mahira sendiri dengan keluarga angkatnya itu seperti apa, Bu? Sama mamanya. Iya, mengapa bisa mungkin Mahira diangkat oleh ibu ataupun bapak angkatnya? Jadi gini ya, itu anak saya itu diangkat dari 4 bulan. Iya, itu pun judulnya untuk memancing. Nah, jadi itu kemarin itu mertua saya yang manggil saya kan gitu. Dibicarakanlah sama saya, no, ini gimana lah, abang kau udah lama berkeluarga, belum punya anak, tolonglah kasih biar untuk memancing supaya punya anak, kan gitu. Jadi saya bilang sama mertua saya, Pak, kalau persetujuan dari saya aja kan nggak mungkin. Nah, saya tanyalah dulu sama istri saya, kan gitu. Jadi saya tanyalah sama istri saya. Jadi istri saya pun, ya udahlah namanya abang kan gitu. Nah, kami kasih itu anak sama si abang. Oke, tapi sampai pada saat dewasa sendiri, Mahira tetap sering berkunjung ke rumah bapak atau ibu? Enggak, tidak pernah. Jumpa di tempat neneknya aja. Itu pun maaf cakapnya gimana ya? Jaraknya apalah jauh lah gitu pertemuan itu. Tiap ada acara aja ketemunya sama si Mahira ini. Dan waktu dia itu duduk di bangku SD sekolah dasar, itu pernah sempat orang Mawardi sama istri pertamanya ya, itu sempat berpisah gitu. Nah, jadi berantem itu, sempatlah si Mawardi ini jadi tersangka gitu, sempat masuk ke dalam sel gitu. Nah, saya pun yang mengantar nasinya itu ingat saya waktu disuruh sama mertua saya. Nah, jadi disitulah anak saya dititipkan balik sama, diserahkan balik sama saya waktu SD itu, diserahkan anak akan dipulangkan. Jadi nggak lama kejadian bersatulah orang itu. Nah, jadi anak kami itu diambil tanpa sepengetahuan kami. Nah, diambil kembali. Itu pun yang mengambil keponakan dia. Keponakan Mawardi yang mengambil. Jadi kita pun kebingungan kan gitu. Terakhir lama-lama ketahuan kan gitu bahwasannya, tapi ya udahlah kami pun mau macam mana kan gitu, cuma dalam hati aja lah berkata-kata sendiri kan gitu. Jadi memang itu anak itu untuk memancing. Jadi sampai sekarang pun memang belum punya anak, dari istri pertama sampai istri kedua ini belum punya anak dia.
Oke, berarti Bapak Mawardini sebagai ayah angkat dari Mahira di Nabila. Mahira sendiri berarti dijauhkan dari keluarga kandungnya sendiri. Iya, betul. Apa motif yang membuat Bapak angkat sendiri menjauhkan Mahira dari keluarga kandungnya? Kalau motifnya itu ya saya kurang tahu ya kalau motifnya. Jadi ya seperti itu. Saya tuh kan sampai bingung kenapa orang itu setega itu gitu menjauhkan bapak kandung sama anak kandung. Nah, di situ aja pun saya bingung. Mungkin barangkali bisa jadi karena mamahnya ini terlalu sayang sama Ira. Jadi kalau saya tengok mamahnya itu memang sayang sih sama si Mahira. Apa kebutuhan si Mahira itu dikasih, malah berlebihan sih saya lihat. Jadi ini sebaik mamahnya sudah tiada ya, dia ini kan kawin lagi kan gitu. Jadi kawin lagi, ini tidak ada kecocokan antara anak saya si Mahira dengan mama barunya, ibu barunya ini. Oke, untuk sosok Mahira sendiri dikenal di kalangan keluarga itu seperti sosok yang bagaimana, Bu? Ya kalau dia bagus, sopan, soleh, ya maaf cakap, keluar rumah itu dia tidak pernah buka hijab itu nggak pernah, tetap pakai hijab kemana-mana pakai hijab. Kalau di rumah ya saya tidak tahu karena saya nggak satu rumah kan gitu. Bagus sih orangnya, pendiam. Apakah di sini Mahira sebagai pribadi yang menutup diri atau bagaimana gitu? Ya, dia suka menutup diri, tidak berbicara. Oke, nah sampai saat ini kita pada saat proses hukum pun juga belum selesai ya Pak. Apa sih Pak kejanggalan dari kronologis pada saat tewasnya Mahira di rumah tersebut Pak? Jadi kejanggalan itu pertama yang kita temukan itu bapak angkatnya mengatakan bahwa keberatan di otopsi. Itu ya satu. Terus kedua, ini maaf kata yang dikatakan tanggal 23 perkiraan. Ditemukan mayat itu tanggal 3 Mei. Hanya berselang 8 hari. Itu maaf kata kepala udah jadi tengkorak, nggak utuh. Apapun matanya udah hilang, hidungnya udah hilang, tinggal behel dia. Jadi itu muka udah habis lah itu ya, ibaratnya udah habis, rambut udah habis semuanya maaf kata. Hilanglah semua. Tinggallah badannya utuh. Jadi kalau di situ saya bilang ya kejanggalan itu. Terus kedua surat itu menunjukkan ada kata bapakku. Ira itu nggak pernah dia menyebutkan bapakku. Dia selalu menyebutkan papa. Nah, dan satu lagi kejanggalannya ada menyebutkan situ aku. Nah, di kata-kata aku itu dia nggak pernah itu mengatakan sopan anak itu, Ira. Nah, makanya dari temuan-temuan itu semuanya. Oh ya, satu lagi nih. Ibu tirinya mengatakan ada saksi ya. Dia setelah kematian si Mahira ini dia keliling komplek Rivera itu. Ngapain? Kan gitu. Yang jadi pertanyaan ngapain dia muter-muter? Kalau saya begitu tanggal 3 istri saya di DM sama salah satu teman Mahira. Malam itu juga kita langsung ngambil SOP, saya panggil langsung security. Saya langsung panggil Kepling, saya panggil langsung Babinsa. Ya SOP lah untuk apa? Karena kucing Mahira itu di luar gitu. Terus gembok itu berada di luar, nggak rusak. Nah ini ada saksi yang belum diperiksa ini ya, yang mengetahui bahwa itu kunci itu ada 2. Satu dipegang terduga Mahira almarhumah, satu terduga sama ibu tirinya. Nah, dari kejanggalan itu belum diperiksa sama polisi ya. Nah, itulah suatu kejanggalan. Makanya saya bilang alasan polisi selalu tunggu otopsi. Nah, saya langsung berpikir ini prosesnya lambat kan gitu. Saya laporkan lagi balik dia. Masalah pemalsuan ya. Ini tahun 2021. Ya. Di sini sudah ada perencanaan mereka. Motifnya apa? Ahli waris. Ya, di sini ada tanda tangan staf cap jempol yang bukan Mahira. Ini saksi sudah diperiksa, mengetahui. Dan saksi yang belum diperiksa itu si T inilah.
si T ini mengatakan dia belajar selama 2 hari. Belajar 2 hari bagaimana untuk meniru tanda tangan ini, Mahira. Dia belajar terus 2 hari. Dan itu saksi ada. Mereka lakukan belajar itu di rumah Rivera. Nah, yang jadi pertanyaannya gini. Begitu Ira masuk di perumahan Rivera itu tahun 2022 bulan 9, kenapa yang 3 ini keluar dari rumah itu? Itu kan jadi punya kejanggalan yang baru. Apalagi penemuan ini lagi surat keterangan waris ini, bukan dibenarkan dan siap dituntut jika tidak benar ahli waris ini. Berarti siap dong bertanggung jawab yang 3 ini. Ini termasuk ibu tirinya menandatangani di hadapan dibenarkan oleh Muhammad Siddiq. Ini udah kita laporkan ke Polrestabes dengan nomor laporan 1843 garis miring bulan 6 garis miring 2023 garis miring SPKT garis miring Polrestabes Medan garis miring Polda Sumatera Utara. Jadi yang dilapor itu terlapor atas nama M ya. Ini dibenarkan. Saksi semua kita ada, bukan katanya. Oke Pak, berarti pada saat Mahira di sini sudah tiada lagi, Ya. kita banyak di sini menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti gembok yang dikunci dari luar, habis itu juga berupa surat yang tadi, penulisan Mahira yang tidak sesuai dengan tulisan tangannya gitu Pak. Itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan sampai saat ini bagaimana Pak tanggapan dari pihak kepolisian? Tanggapan pihak kepolisian tunggu otopsi. Insya Allah dalam waktu minggu ini, berapa hari ini udah keluar, mungkin Jumat. Nah, apa itu semua sudah kita koordinasi sama Polsek Patumba, Kompol Faidir Caniago, mengatakan itu ponsel Mahira sudah sampai di Bogor. Nah, organ-organ tubuh Mahira sudah di Jakarta atau di Bogor. Nah, kita tunggu aja lah Bang, katanya. Begitulah tutup. Ini kan hitungannya sudah 1 bulan ya Pak. Apakah memang selama itu hasil otopsi keluar terkait Mahira sendiri Pak? Ya, sebenarnya itu yang kita koordinasi menurut dari apa memang sebulan. Tapi ya tergantung berapa banyak organ yang diperiksa, betul. Karena HP pun masuk ke lab 4, katanya sampai ke KPK. Ada suatu percakapan di ponsel Mahira itu yang dihapus. Jadi itu ahli IT yang ada di KPK itu yang bisa membuka kembali biarpun dia dihapus. Berarti kan ya kita tunggulah kata polisi hasil otopsi itu terus kan gitu. Oke, di sini pihak Orbit juga sudah menemukan bahwa rumah tersebut yang bahkan kasus ini belum selesai, tapi sudah dijual di marketplace. Itu bagaimana Pak bisa sampai dijual? Nah itu yang bagus pertanyaan Mbak. Ini ya bukti ya, ini bukti harga inilah rumah Rivera itu dijual dengan harga 650 juta. Siapa akunnya? Adalah Putri Minang. Nah Putri Minang inilah dari ibu tiri Mahira. Jadi semua di sini dijual, bukan katanya di sini semua dijual. Ini sementara nggak di polis lain. Ini yang jadi pertanyaan ini. Ini ada keberatan keluarga. Kalau saya sebagai kuasa hukum juga mempertanyakan, meskipun ini ada penemuan mayat, kan kita keberatannya masalah mayat. Mau itu hasilnya gimana? Tapi tolong dong dihargai kan gitu. Dihargai gimana? Ya paling tidak ini kan indikasi ada di sini mayat. Otomatis harus dong dipakai polis lain. Nah, ini kenapa enggak malah dibiarkan seminggu yang lalu nih iklan ini? Boleh dicek deh, nanti saya kirim deh link ya. Terus kedua, saya baru buat surat pemblokiran ya kepada BPN Deli Serdang. Ini rumah sudah dibagi hartanya. Rumah ini untuk Mahira di Nabila. Rumah ini saya punya bukti, ada pembagiannya. Jadi ini sebenarnya gampang motifnya itu. Saya punya bukti, inilah. Nah di sini, ini pembagian harta udah bercerai sebenarnya Yuli Anggreni sama Mawardi.
Udah sepakat dan orang tua ada. Ini kesepakatan ya diatur 1320. Tapi ada pembangkangan di sini. Tapi kami tidak ada mempersoalkan itu. Begitu meninggal Yuli Anggraini tahun 2020, kami membiarkan itu. Bahkan si Mahira ini ada di rumah kami. Kami nggak rakus harta seperti apa yang dibicarakan. Kita biarkan. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini rumah diperuntukkan untuk Mahira. Kenapa rumah diperuntukkan untuk Mahira? Karena setuju Mawardi. Ya, inilah suratnya yang kita blokir. Karena ada pembangkangan, saya blokir ke BPN bahwa ini jangan dulu sengketa. Ini masih sengketa, kita ada Polrestabes sesuai dengan 2 STPL, 1 di Polsek Patumba, masalah kematian yang tidak wajar, otopsi. Kedua, masalah pemalsuan data, yang seperti yang tadi ahli waris itu. Nah, ini masuk laporan ini. Tapi kenapa di sini ada pembangkangan? Saya temukan ini, akunnya ini dia. Supaya hati-hatilah para pihak. Hati-hati para pihak, jangan coba-coba untuk melawan hukum. Ya, jangan coba-coba melawan hukum. Kita sudah koordinasi sama BPN, diaminkan. Ya, diaminkan sama BPN, teman-teman alhamdulillah bagus di BPN Deli Serdang. Jangan dialihkan ini. Ini masalahnya masih krusial, belum ingkrah. Tunggu, sabar, menahan diri dulu para pihak. Kan itu, hargai proses hukum ini, kan itu. Berarti saat ini hal tersebut kan dari segi bukti-bukti sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, begitu ya Pak. Nah, apakah dari pihak keluarga angkat memberikan tanggapan begitu Pak kepada keluarga kandung sendiri? Yang Nggak ada. tapi mau dilapori katanya. Iya, kalau mau dilapor ya sila-sila aja. Ada Gitu. pengancaman. Itu ada WA, mau dilaporkan. Makanya saya tunggu juga lah. Saya mau lihat juga keadilan itu ada nggak berpihak kepada keluarga yang kurang mampu. Keadilan itu ada nggak bagi kami. Kalau kita rangkai yang dari mulai pertama saya omongkan, ini jatuh warisan. Pasti dong. Mahira itu sangat disayangi sama mama angkatnya dulu, Yuli Anggraini itu. Dimanjanya betul-betul. Istri pertama dari Pak Mahendra. Ya, betul. Untuk keberadaan ayah angkat Mahira sendiri Pak sampai saat ini di mana Pak? Nah, itu adiknya. Berarti tidak diketahui keberadaan ayah angkat Mahira sampai saat sekarang, Bu. Dan tidak ada juga tanggapan dari ayah angkat Mahira terkait kasus ini yang belum selesai begitu. Nggak ada komunikasi, nggak ada sama sekali, nggak ada. Cuma waktu komunikasi terakhir yang suruh cepat-cepat dikemumikan, cepat-cepat ya, no katanya, kok apalagi cepat tuh jam 2 pagi pun kalau nggak apa-apa dikemumikan aja langsung. Di rumah sakit juga cepat-cepat aja. Jadi itulah si ayah angkatnya ini nggak mau anak saya ini diotopsi. Tuh. Nah, di situ saya keberatan. Curiga. Kan gitu. Seharusnya kalau dia ayah kandung yang baik, seharusnya dia jumpai saya, dipertanyakan. Sebab kan kematian anak itu kan nggak Nggak wajar. wajar. Nah, Tapi sudah dimakamkan sebelumnya baru digali lagi begitu. ya digali lagi. Karena saya kan banyak menemui kejanggalan-kejanggalan itu. Seperti itu tadi gembok, gitu kan. Handphone Tulisan. kenapa nggak ditahan? Tulisan. Nah, sementara seperti semprot baygon itu, sempat bini saya menanyakan sama si Tasya, anak dari Ninip. istrinya si Ninip. Nah, istri saya nanya, langsung mau tanya sama. Coba. Tanyakan kepada anaknya, katanya begonya tinggal sedikit. Sementara kata mama tirinya baru isinya banyak. Berarti ini sudah mengarah kepada memang motif pembunuhan begitu ya? Ya, diduga begitu. Ya. Untuk perkiraan dari Mahira ini sendiri, mengapa Bu? Mungkin tidak ada pelaporan kepada keluarga kandung atau mungkin dari keluarga kandung, apakah ada firasat, oh sepertinya Mahira sedang tidak baik-baik saja? Oh tidak ada, berarti laporan dari Mahira sendiri Bu. Perkiraan Mahira sudah tiada di rumah tersebut berapa lama itu Pak? Ya kita perkirakannya dari surat itu, tanggal 23. Ya. Dan tanggal 23 dia masih WA saya. Dia lagi. masih WA. Dia maaf lahir batin sama saya lagi berlibur kan sama istri saya. Dan bahkan tanggal 22 ada percakapan antara anak saya sama
Mahira itu ceria. Kalau dia, ya ini kita lah, boleh tanya ahli psikis atau psikolog. Kalau seorang yang dituduh, yang sepengetahuan saya ya, dia sudah mengurungkan diri kalau membunuh diri. Ini ketawa-ketawa loh sama anak saya tanggal 22 itu, malam takbiran tuh. Sesudah malam hari raya kedua lah. Nah itu besoknya dia ngomong sama saya, maaf lahir batin om, minta lo om THR oleh banyak. Ya kamu ke sini, saya bilang. Nah siangnya itu udah nggak ada lagi komunikasi. Saya pikir ya kita nggak boleh udah menghaki si Ira itu kan ada keluarganya di Mandala. Nah kita berbesar hati lah. Nanti mungkin itulah jawaban yang paling krusial, yang paling bagus, yang selama ini dipertanyakan kok keluarganya pada diam semua gitu. Apalagi netizen kan. Kok keluarganya pada diam semua? Ya kita nggak boleh menghaki. Ira itu udah dewasa, dia udah punya KTP. Tentu dia pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu dia pasti. Nah, kita juga nggak mau menghaki, biarlah dulu keluarganya seminggu. Saya pikir begitu dari tanggal 23 itu sampai tanggal 3. Nah, malamnya itulah di DM istri saya bahwa Ira udah 10 hari nggak ke kampus. Nah, malam itu juga kita langsung ke sana dan saya langsung memanggil security lah. Yang jadi pertanyaan kan ibu tirinya kenapa dia muter-muter 7 hari itu nggak manggil security. Dan waktu dia 10 hari nggak ke kampus Pak, itu ayah angkatnya ada nggak melakukan kerja ayah kandungnya? Gak ada. Yang jadi pertanyaannya, ayah angkat ada nggak nanya kepada anaknya itu, Mahira, kau udah makan nggak? Atau kau masih hidup nggak? 10 hari loh. Jadi kita aja dulu contohkan. Kita biarkan anak kita itu diam di rumah itu sendiri. Itu aja janggalnya. Tapi ya tetaplah itu ya praduga bersalah. Kita hormati apapun itu proses hukum sesuai dengan apa, kita tunggulah hasil otopsinya. Mudah-mudahan apa yang hasilnya nanti gimana sesuai tuntutan mahasiswa juga harus transparan, yang tidak berpihak. Itulah tuntutannya. Mahira ini dalam keadaan anak yang soleha, baik, dan tidak yang macam-macam, saya pastikan. Tapi kalau ada nanti yang kira-kira yang mencurigakan hasilnya, tentu kan kita nggak tinggal diam. Jadi gini, ini sebenarnya sudah atensi sama Kapolda. Jadi ini menarik, Mahira ini, ya dari Polsek Watumba waktu bulan Mei, ya itu STPL-nya. Polrestabes ada salah satu oknum yang mengatakan ada temuan, ya itulah udah kita laporkan, udah lengser lah itu beliau itu kita bikin karena kebersamaan kita ini bersama Mahira inilah ada. Emang kalau saya pikir Mahira ini mohon maaf hanya seorang mahasiswa, kenapa sampai segitu lamanya gitu loh? Apa sih kepentingan kenapa si Mahira kan jadi pertanyaan kan gitu. Kenapa seorang mahasiswi yang diusu, yang baik baru-baru lagi diusu itu. Kenapa sampai segitu alutnya? Belum ada ya Pak sampai saat ini hasil apapun yang keluar dari belum SP2HP belum. Pemanggilan yang masalah yang pemalsuan ini belum, tapi petunjuk dari mereka, Bang tunggu Bang masalah pemalsuan ini, tunggu dari hasil otopsi, nanti dia berkaitan. Nah, itulah petunjuknya. Gitu. Harapan mungkin Bapak atau Ibu terkait kasus dari Mahira di Nabila ini Pak, mungkin kita doakan cepat selesai. Amin ya Allah. Amin. Mungkin ada harapan lainnya Pak. Harapan. Tolonglah. Ya harapan kita ya seperti itu, kalau bisa secepat mungkin. Jadi biar kami lega dan puas, ikhlas menerima anak kami kan gitu. Jadi kalau seperti ini terus gimana mau selesainya kan gitu. Dari Bapak sendiri terkait proses hukum, apa sih Pak harapan kita supaya cepat selesai terkait kasus ini Pak? Ya, terima kasih kepada Harian Orbit yang telah mengedepankan dan mengundang kami selaku kuasa hukum dan keluarga kandung dari almarhum Mahira. Ya, harapan kami ya, saya selaku kuasa hukum, tim kuasa hukum, ingin secepatnya terungkap lah ini. Ya, ini seorang mati nggak wajar.
Udah jelas kepala tinggal tengkorak. Badannya utuh, tangannya utuh, kaki kirinya melepuh. Coba, ahli mana? Ahli segini banyak ya di Indonesia ini atau di Medan nih ahli masalah forensik, ahli masalah ahli tulisan, bahasa, apapun itu. Semua mengerucut pasti dapat. Kalau kita bersama itu pasti dapat. Apakah memang orang yang nggak mampu dibiarkan kasus ini berlarut-larut? Itu yang jadi pertanyaan kan gitu. Makanya saya bilang, saya mohon kepada teman-teman wartawan, teman-teman dari warga masyarakat, sudah 99% mengatensi bahwa ini dugaan dibunuh, itu loh. Jadi ada motif pembunuhan, sorry. Jadi itu udah semua ya tanya. Boleh deh kita voting suara kita lihat. Tidak hanya mungkin di sini kejanggalan-kejanggalan yang ada pada kasus Mahira di Nabila, tapi kita di sini juga menemukan bahwa adanya surat ahli waris yang dipalsukan tanda tangannya, bahkan juga rumah tersebut pada saat kasus ini belum selesai sudah dijual oleh keluarga dari keluarga angkat dari Mahira di Nabila atau ibu tirinya Mahira sendiri. Dan di sini pihak kepolisian mungkin masih terkesan berbelit-belit menangani kasus ini, bahkan sudah beberapa lembaga yang menangani kasus ini, padahal kasus Mahira di Nabila dapat dikatakan bahwa hanya sebagai mahasiswa biasa yang membutuhkan keadilan dari pihak kepolisian dan juga negara ini. Kami di sini sangat turut berduka cita terhadap kasus Mahira, Bapak, Ibu, dan di sini kita berharap semoga Mahira sendiri juga dapat tenang di sana dan keluarga diberikan keikhlasan serta ketabahan. Dan semoga proses hukum juga secara jelas, terungkap, transparan, dan dapat selesai dengan cepatnya. Itu saja mungkin dari Orbit sendiri. Terima kasih telah menonton ngobrolan bersama Orbit. Bersama saya Raufa Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.